Hari tanggal 19 Januari 1991, pasang F-15C Eagles lepas landas dari pangkalan udara. Mereka sedang dalam misi pengawalan di atas Irak. Kapten Cesar Rico Rodriguez dan penerbangnya Kapten Craig Mole Underhill menyapu langit di depan formasi 36 pesawat yang ditugaskan untuk menyerang target di dekat Baghdad sebagai bagian dari operasi Desert Storm. Di belakang mereka ada gelombang F-16 yang sedang terbang, menukik dengan bom seberat 2000 pon. Mereka melepaskannya dan bom itu langsung jatuh ke gudang amunisi Irak. Ledakan-ledakan besar muncul dari padang pasir. Mereka mengharapkan rudal anti pesawat dan F-16 menarik dengan keras ke atas, melepaskan sekam dan suar pada saat yang bersamaan. Namun alih-alih rudal, Angkatan Udara Irak justru mengirimkan 2 pasang pesawat tempur tercanggih yang mereka miliki, MiG-29 Fulcrum. Kalah jumlah, Irak menjaga jarak, mencari kesempatan untuk menyerang. Ketika mereka diberitahu tentang 2 F-15, target yang sempurna. Ini adalah kesempatan mereka dan sepasang Fulcrum berlomba untuk mencegah. Di dalam F-15, Rico menerima pesan dari pengawas AWACS, Mark White. Rico, ada 2 pesawat mendekat, satu dengan posisi 040 untuk 35 dan yang kedua 34. Kami akan mengambil 040. Rico memilih target yang paling mengancam dan mereka berbalik untuk menyerang. Radar F-15 yang menghadap ke depan mendeteksi kontak dan muncul di layar mereka. Kontak! Tapi itu bukan satu-satunya peringatan. Di layar lain, muncul angka 29. Itu adalah Radar Warning Receiver atau RWR, buah perangkat yang memberitahukan kepadanya ketika radar musuh dapat melihatnya. Aku di target, MiG-29. Aku melihatnya. Rico dan Mole bersiap-siap untuk beraksi. Kedua pasang musuh, keduanya pesawat tempur generasi keempat, saling mengincar satu sama lain dan menuju satu sama lain dalam pertarungan supersonik. Rico membeli rudal AIM-7 Sparrow. Tetapi Irak punya rencana. Mereka menukik jauh di bawah F-15, mencoba menggunakan kekacauan di darat untuk menyembunyikan diri dari radar. Tapi itu tidak berhasil. Di atas F-15-nya, Rico melihat satu kontak samar-samar terbagi menjadi 2 target yang jelas. Aku melihatnya. Ini 2 lawan 2. Rico memilih salah satu kontak dan menguncinya. Di atas Fulcrum, sang pilot melihat alat penerima peringatan radarnya menyala dengan bunyi peringatan penguncian. Namun pihak Irak masih memiliki kartu as lainnya. Mereka berbelok ke samping dan tiba-tiba peringatan itu tidak berbunyi. Jari Rico melayang di atas tombol pelepas senjata ketika kontak radar tiba-tiba lenyap dari layarnya. Target hilang. Itu adalah blind spot di radar F-15. Objek yang bergerak tegak lurus tidak terlihat. Dan MiG-29 mengeksploitasinya dengan sempurna. Rico merasa frustasi, tetapi ini adalah taktik yang sudah dikenal. Musuh muncul kembali di radar pada jarak 12 mil laut. Kontak! Dia menguncinya sekali lagi, tetapi tidak menembak. M7 Sparrow butuh untuk mempertahankan penguncian sepanjang pelepasan rudal. Dan dia tahu musuh akan masuk kembali ke blind spot sebelum rudal memiliki kesempatan untuk menangkap mereka. Sekali lagi, musuh menghilang. Hilang lagi! MiG-29 terus bermanuver di langit mempermainkan radar F-15. Kontak! Terus berkedip masuk dan keluar dari layar Rico, menjaga jarak 12 mil laut. Hilang lagi! Rico dapat melihat apa yang mereka lakukan. Fulcrum menyeret mereka. Di AWACS, Mark White mengawasi situasi. Saat F-15 bergerak, mereka meninggalkan wilayah udara yang menjadi tanggung jawab Mark. Dan mengikuti protokol, dia menyerahkan Rico dan Mole kepada pengawas AWACS lainnya. Rico dan Mole terus mengejar melintasi langit. Ketika tiba-tiba RWR mereka berbunyi dengan alarm dan mulai dipenuhi dengan deteksi di depan. Itu adalah seluruh jajaran rudal S-125 Neva yang disiapkan untuk mempertahankan Baghdad. Musuh mencoba menarik mereka ke ladang pembantaian. Mereka menyeret kita ke dalam neraka. Apa yang akan kita lakukan? Rico memeriksa pasukan tempur dan mendengarkan F-16 yang sedang berlari. Dia tahu jika dia dan penerbangnya terbang menjauh, maka F-16 pasti akan dicegat oleh MiG. Terjebak di antara situasi yang sulit, dia membuat pilihan yang berani. Tahan posisi. Terus dorong para bandit itu menjauh sampai serangan selesai. Lalu kita bisa keluar dari sini. Mereka mempertahankan ketinggian dan dengan sengaja terus menuju ke arah perangkap musuh, memberikan waktu yang dibutuhkan untuk pasukan penyerang. RWR berbunyi setiap kali radar musuh memindai F-15 dan mereka mendengarnya semakin sering dari detik ke detik. Tetapi Irak masih memiliki rencana yang licik.
Mereka tahu bahwa Amerika bisa melihat rudal-rudal itu. Rudal itu bukanlah jebakan, mereka adalah pengalih perhatian. MiG-29 ketiga menyerbu ke arah F-15 dari sisi kiri mereka. Tidak terlihat oleh radar yang menghadap ke depan F-15. Dan dengan radarnya sendiri yang dimatikan agar tidak muncul di RWR F-15. Meskipun pertempuran tidak lagi berada di wilayah tanggung jawabnya, dalam AWACS-nya, Mark White terus mengamati situasi yang berkembang. Dia melihat musuh baru mendekati lokasi kejadian dan segera menyadari bahayanya. Tetapi untuk beberapa alasan, F-15 tidak menghindari kontak yang datang. Mereka tetap terbang lurus bahkan ketika bandit itu berada dalam jarak 18 mil laut. White menjadi gugup. Itu berada dalam jangkauan rudal R-27. 16 mil dan masih belum ada reaksi dari F-15. Dia berpikir untuk mengatakan sesuatu di